Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira dari kelompok 10. Adapun teman kelompok saya atas nama Muhammad Ikram, yaitu selaku pemateri pertama dalam presentasi kelompok kami dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul materi Biaya Produksi dan Penerimaan. Baik untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan Saudara Ikram untuk memaparkan materi pertama. Materi yang pertama yaitu pembahasan 1. Garis biaya produksi. Kegiatan produksi dan biaya adalah hal yang tidak terpisahkan. Biaya memiliki pengaruh terhadap tingkat suatu produksi. Perusahaan harus dapat menentukan strategi produksi yang tepat untuk dapat memprediksi output pada biaya terendah. Produksi berlangsung dengan jalan mengolah masukan atau input menjadi keluaran output. Menurut Multivia 2011 dalam buku Teori Ekonomi Mikro, kurva Isikots adalah kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku. Sesuai dengan quotes yang tersedia, Isikots juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang berlebih untuk memproduksi. Biayanya, garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital dan I atau tenaga kerja atau labor. Yang selanjutnya adalah penerimaan. Revenue atau penerimaan adalah produsen dari hasil penjualan dari produknya. Ada beberapa konsep penerimaan yang penting dalam melakukan analisis perilaku produsen, yaitu 1. Penerimaan total, 2. Penerimaan rata-rata, 3. Penerimaan marginal. Yang selanjutnya adalah biaya produksi jangka panjang dan jangka pendek. 1. Biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat berubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Konsep biaya terdiri atas 7, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Yang selanjutnya biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen dapat merubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Baik, itulah pemaparan materi dari Saudara Ikram. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Keuntungan maksimum dapat diperoleh dengan beberapa pendekatan seperti berikut, yaitu yang pertama pendekatan total, yang kedua pendekatan marginal, yang ketiga pendekatan rata-rata. Nah, di sini juga saya akan membahas efisiensi produksi dan skala ekonomi. Yang pertama itu efisiensi produksi. Merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Produksi yang efisiensi memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional. Tenaga yang sering dipakai sebagai patokan yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sedemikian rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga input. Yang kedua itu skala ekonomi. Skala ekonomi atau economy of scale adalah
fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi secara bersamaan dengan peningkatan jumlah produksi atau output. Output dapat digunakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan keuntungan skala ekonomi, yaitu meningkatkan daya saing, yang kedua itu harga lebih rendah, yang ketiga itu menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh, yang keempat itu variasi produk, yang kelima itu upah yang lebih tinggi. Nah, adapun materi yaitu perspektif Islam terhadap biaya produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau penambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal